Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanto Almeri sengaja membuat video ini. Saya tujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia terkait kasus anak Kiai Jombang, Mas Subki Azhar Sani, di mana beliau adalah putra tunggal dari Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, yang Bapak Kiai ini adalah selaku mursyid Tariqat Sidikiyah Pelosok Jombang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengapa saya ingin menyampaikan pendapat saya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tentu akan berusaha untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin banyak yang tidak memahami, sangat sedikit sekali, bahwa negara kita ini negara yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak founding bangsa kita yang tergabung dalam BPUPKI itu adalah bukan orang-orang biasa. Mereka terdiri dari pemikir, filsuf, dan ulama-ulama tasawuf. Dan beliau juga berguru kepada ulama-ulama tasawuf. Sehingga dalam membentuk sebuah negara, kemudian muncullah, baca sendiri di preambul Undang-Undang Dasar 45. Di alinea ketiga itu ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Seandainya kita mau memahami sedikit saja, untuk menyusun kalimat tersebut itu dibutuhkan pemikiran yang hebat. Sehingga benar adanya bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian berlanjut kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Pancasila kita sudah mengetahui bahwa kata adil itu ada 2 kali disebutkan dalam Pancasila. Yang pertama itu di sila kedua, kemudian yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada di sila kelima. Nomor 2 dan nomor 5. 2 tambah 5 7. Tujuan dari Pancasila itu agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berkeadilan. Karena adil itu salah satu sifat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika keadilan itu tidak ditegakkan oleh penegak hukum, maka rakyat akan menjadi korban. Dan ketika rakyat menjadi korban, disitulah kemudian muncul dampak, muncul akibat. Dalam video Helmi Yahya itu, ketika beliau berdiskusi dengan seorang budayawan, sang budayawan tersebut menjelaskan hukum Archimedes.
Sebenarnya itu adalah hukum tabur tuai, sebab akibat, aksi reaksi. Maka tidak heran ketika kemarin saya melihat juga unggahan mantan Menteri Agama, dulu pernah menjabat Menteri Agama kalau nggak salah. Beliau juga ketua PBNU, sekarang sudah bukan, mantan ketua PBNU juga. Beliau adalah Kiai Haji Said Akil Siraj, atau biasa dikenal dengan Buya Said. Beliau mengunggah video berdurasi 4 menit kira-kira, di mana dalam video tersebut beliau menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak Kiai Nyambung, putra satu-satunya Bapak Kiai Muhammad Dr. Mahdi sebagai mursyid Thariqah Siddiqiyah, di mana Buya Said ini mengenal dengan baik seorang ulama tasawuf mursyid Thariqah Siddiqiyah yang sering dikenal dengan sebutan Yantar, sehingga beliau yang jarang sekali bermedsos. Kemarin sempat beliau mengunggah ketika ada tragedi kemanusiaan Kanjuruhan, dan yang terbaru terkait kasus anak Kiai Nyambung. Saya turut memberikan apresiasi kepada Buya Said. Terima kasih. Namun yang saya sayangkan ketika beliau mengunggah video tersebut, ada salah satu pengacara yang mengaku korban kasus anak Kiai Nyambung itu, pengacaranya MNK. Jadi pengacara itu inisialnya NS. Seandainya publik tahu siapa sebenarnya NS itu, mantan murid Siddiqiyah yang kemudian murtad dan mengeluarkan dirinya sendiri dari Siddiqiyah. Pengacara NS ini menyebutkan bahwa Buya Said itu pendukung cabul. Itu dalam story Instagramnya, sudah banyak di media diunggah oleh publik. Saya sangat menyayangkan, sangat menyayangkan tindakan pengacara NS tersebut. Jika pengacara NS tersebut memang mengerti hukum, mengerti etika, saya yakin pengacara NS tersebut tidak akan membuat pernyataan yang merendahkan seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, Buya Said. Buya Said itu tokoh, seorang ulama juga, pemikir, kredibilitasnya sudah diakui negara. Sedangkan pengacara NS itu siapa? Kalau Anda semua mengamati profilnya pengacara NS tersebut, Anda pasti akan tertawa bagaimana sejarahnya sampai dia menjadi seorang pengacara. Kebetulan saya adalah murid Siddiqiyah, jadi saya tahu dengan betul kronologi kejadian, bagaimana rekayasa tersebut. Anda sudah melihat semua, menyaksikan
bagaimana pengacara anak Kiai Jombang, Pak Gede itu, Gede Pasik Swadika, banyak memberikan informasi terkait hasil persidangan setiap persidangan. Di situ kan kita memahami sehingga kita mengetahui bahwa selama ini ada indikasi rekayasa yang sangat kuat, mulai dari SP3 tahun 2019 yang dikeluarkan Polres Jombang. Selang beberapa hari tiba-tiba Mas Gede menjadi tersangka. Jadi banyak sebenarnya, mulai dari visum, mulai dari tempat kejadian perkara, saksi-saksi korban, dan keterangan ahli, banyak kita telah mendapatkan informasi. Pada akhirnya kita akan memahami bahwa memang benar apa yang disampaikan Menko Polhukam Profesor bahwa di negeri ini masih banyak industri, bukan hukum industri. Di channel YouTube saya telah mengunggah kontennya Pak Mahfud yang menjelaskan dengan sangat elegan terkait industri hukum. Industri hukum tuh orang tidak salah dijadikan kambing hitam. Dicari pasalnya, itu dicari pasalnya, ditekan sedemikian rupa, itu industri hukum. Nah, industri hukum itu melahirkan apa yang disebut mafia hukum. Maka saya katakan tidak cukup takut pada hukum, tapi takutlah pada sanksi moral, takutlah pada sanksi otonom. Kalau sanksi hukum tuh sanksi heteronom namanya. Polisi sama Pak Agung tangkap itu heteronom, nggak boleh dilawan, nangkap. Kasih Pak Yanto Amir, ajukan ke pengadilan. Hakim menyatakan kamu dihukum 4 tahun, tak? Itu heteronom. Negara yang menghukum. Tapi ada perbuatan banyak itu yang tidak bisa dijangkau oleh Pak Agung sama Pak Yanto, nggak bisa. Polisi nggak bisa, pengadilan nggak bisa. Banyak. Apa sanksi otonom itu? Kalau orang beragama, dosa, saya masuk neraka. Kalau orang berbudaya, malu saya melakukan itu, saya takut kena karma. Karena banyak orang yang bebas dari hukum itu, tiba-tiba karmanya terjadi. Karma. Oleh sebab itu saudara, menghayati Pancasila itu jangan hanya takut pada hukumnya, takut juga pada sanksi-sanksi yang bersumber dari kearifan budaya bangsa kita itu. Bahwa kita orang beragama, kita orang tahu bahwa ada balasan terhadap orang yang bersalah. Hukum sih mungkin bisa diatur, saya salah telepon, tolong deh, kan salah-salah kecil gitu, bisa diindustrikan. Tapi moral nggak bisa diindustrikan. Semuanya harus tegakkan hukum, tapi juga dari sudut moral. Ya, sehingga dua, menghayati Pancasila itu bukan menghayati hukum aja, tapi menghayati juga norma-norma yang belum menjadi hukum. Karena Pancasila itu harus diturunkan dalam norma-norma, itu kan baru filosofi, asas gitu. Lalu ada normanya yang ada hukum. Ini banyak yang masih di tingkat asas, belum jadi norma. Nah, di situ yang masih di tingkat asas dan filosofi, itulah kesadaran moral kita, kesadaran budaya kita, kesadaran jati diri kita sebagai bangsa, dan apa, fitrah kita sebagai manusia. Industri hukum memang belum hilang. Itu fakta. Kita tidak bisa membohongi, sudah menjadi rahasia umum.
belajar dari tragedi yang terjadi di Ploson Jombang tanggal 7 Juli tahun 2022. Jadi peristiwa 7/7/2022 tanggal 7 bulan 7. Itu membuat dampak yang sangat hebat. Banyak orang yang menyebut dengan kualat nasional. Saya juga mengunggah YouTube saya dengan banyak kalimat tentang kualat nasional. Mungkin banyak yang nggak percaya ya tentu saja nggak percaya, nggak apa-apa, itu kan perspektif masing-masing, sudut pandang masing-masing. Kita harus bijaksana. Perbedaan bukan bertentangan. Ingat itu. Maka kalau kita memahami hukum Archimedes, tekanan akan membuat tekanan yang lain. Aksi reaksi, sebab akibat, tabur tuai. Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti sudah menjelaskan bahwa kasus itu adalah rekayasa, fitnah. Entah siapa yang membuat surat penetapan tersangka waktu itu. Yang jelas itu termasuk salah satu bagian dari industri hukum yang sering dipaparkan oleh Prof. Mahfud MD. Jadi ada oknum-oknum kepolisian. Saya menyebut oknum, tentu sangat sulit karena menurut keterangan Prof. Mahfud MD itu hukum bisa dicarikan pasalnya. Yang bersalah bisa bebas, yang tidak bersalah bisa mendekam di penjara, dan itu banyak terjadi. Mulai kasus Antasari Ashar, Anas Urbaningrum, dan lain sebagainya. Kalau jenengan semua membaca berita-berita di luar, lebih parah. Ada yang sampai 25 tahun di penjara itu kemudian divonis bebas. Banyak sekali. Ada yang 26 tahun, ada yang 10 tahun. Sehingga bahwa industri hukum memang masih banyak. Namun jangan lupa bahwa ketika kita tidak adil, semesta ini akan memberikan keadilan. Dia akan merespon perbuatan kita setiap perbuatan. Kalau orang zaman dulu itu disebutnya kualat, ada yang menyebutnya karma. Kita bahas terkait kualat nasional. Selang beberapa jam setelah peristiwa 7 Juli, jam 11 malam, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti mengantarkan Mas Beki, putra satu-satunya, ke Polda. Jam 11 malam diantarkan beliau sendiri. Jadi seharian tanggal 7 pagi, jam 7 pagi bulan 7, dari Polda 600 orang, dari Polres itu 300 orang, belum lagi dari Brimob sekitar 30 orang, banyak, hampir 1000 waktu itu. Dan saya saat itu ada di TKP, sejak pagi sudah di lokasi pesantren. Ratusan polisi itu menggeledah tempat kediaman Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Bahkan sampai ke area pesantren di tempat-tempat khusus, yang tempat tersebut adalah tempat yang sakral menurut kami. Dan keterangan Bapak Kiai bahwa
monumen-monumen di pesantren Siddiqiyah itu juga sakral, karena di situ adalah monumen tentang jati diri bangsa Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa ketika jati diri bangsa itu diinjak-injak, maka jati diri bangsa itu akan merespon. Dia menjelaskan tentang peristiwa Hari Pahlawan, ketika sekutu ingin menduduki kembali Indonesia yang telah merdeka, baru usia 3 bulan. Sampai terjadi peristiwa 10 November, pecahnya 10 November. Itu pun ketika awalnya Bung Karno itu sempat was-was, khawatir. Kemudian Panglima Besar Sudirman itu mengusulkan kepada Presiden Soekarno mohon petunjuk kepada seorang ulama tasawuf, yakni kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU di Jombang. Setelah beliau sowan, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari tersebut mengundang beberapa tokoh agama rapat di Surabaya dan membuat keputusan, sehingga muncullah apa yang disebut resolusi jihad. Jadi resolusi jihad itu yang menelatar belakangi keberanian para santri-santri. Jadi sampai radius yang ditentukan itu kan semua mengangkat senjata, karena hukumnya menjaga negara itu fardu ain, wajib bagi orang mukmin dan muslim. Hubul waton minal iman itu sangat kental di pesantren Siddiqiyah. Kami diajarkan untuk mencintai tanah air ini dengan fakta. Semua sudah mengetahui RLH, Rumah Layak Uni, Santunan Nasional. Dan ketika jati diri bangsa itu diinjak-injak, siapapun yang menginjaknya, siapapun itu kan termasuk yang saat itu mengobrak-ngabrik pesantren Siddiqiyah. Anda tahu semua, sudah viral di media pemberitaan. Berselang beberapa jam 11 malam, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti mengantarkan anaknya satu-satunya yang bernama Mas Buki itu ke Polda. Selang 7 jam dari jam 11 malam pagi, apa yang terjadi? Ingat kasus Brigadir J difitnah oleh atasannya sendiri. Polisi tembak polisi di rumahnya polisi. Yang mati polisi, yang menembak polisi. Tapi CCTV-nya ikut mati. Keren kan? Apakah cukup berhenti di situ? Tidak. Kualat nasional masih terus bergulir sesuai dawuh Mursyid Thariqat Siddiqiyah. Abad ini adalah abad penyucian, abad penataan. Jadi bangsa ini akan dibersihkan dari berharap kekuasaan, karena tidak ada yang lebih kuasa dari Allah Ta'ala. Negara ini, bangsa ini
itu negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan main-main. Gak apa-apa, bisa kita berlaku tidak adil, tapi ingat, keadilan Tuhan itu mengikuti, karma juga mengikuti. Setelah peristiwa Duren 3, habis dari pelosok ke Duren 3, cukup berhenti di situ? Enggak, Kanjuruhan, dan terus banyak kasus-kasus berikutnya sampai Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam membenarkan adanya perang bintang. Jadi saling serang. Itu diterangkan oleh Mursyid Al-Musyid ketika khutbah sholat Idul Adha hari Ahad. Peristiwanya kan 7 Juli 2000. Jadi pas tanggal 10 Juli bertepatan dengan 10 Dzulhijjah, hari raya besar Idul Adha, Idul Kurban. Terus bergulir sampai sekarang belum berhenti. Nah, harapan saya sebagai rakyat Indonesia, keadilan bisa ditegakkan. Untuk Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, jangan lupa ketika jenengan sebagai hakim itu mewakili Tuhan kecil di dunia, maka gunakan kewenangan Anda dengan bijaksana. Karena ketika jenengan tidak mampu memegang amanah itu yang dipercayakan kepada Anda oleh rakyat Indonesia, itu sama saja dengan menciderai hati nurani rakyat, menciderai rasa keadilan. Dan ingatlah bahwa keadilan Tuhan itu berlaku. So, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan bangsa dan negara kita tercinta ini menjadi bangsa yang besar, Taman Raya Indonesia, superpower, imam perdamaian dunia. Itu baca sendiri dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya Suyanto Almeri, mohon maaf jika ada kalimat atau perkataan saya yang menyinggung hati dengan semua. Salam NKRI Hakul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.